Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Bersama Pak Made belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayo tetap semangat belajar dalam rangka meraih cita-cita. Kali ini Pak Made ingin melanjutkan pokok bahasan mengenai objek geometri khusus, yaitu pemantulan pada cermin cembung. Dimana sebelumnya kalian sudah belajar yaitu pemantulan pada cermin datar dan cermin cembung. Mari kita lanjutkan pada pemantulan cermin cembung. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan pemahaman tentang cermin cembung atau konveks. Cermin yang bagian mengkilapnya menjorok keluar. Titik fokus terletak di belakang cermin. Jadi pengukurannya berlawanan dengan arah sinar pantul, sehingga jarak fokus dan jari-jari kelengkungan daripada cermin cembung bernilai negatif. Perhatikan gambar, di mana M itu adalah titik pusat kelengkungan cermin, O itu adalah titik pusat cermin, F itu adalah titik fokus cermin, sumbu mendatar itu adalah sumbu utama. Mari kita simak penjelasan selanjutnya tentang cermin cembung. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, lanjutkan belajar tentang sinar-sinar istimewa nanti yang digunakan untuk melukis bayangan pada cermin cembung. Seperti halnya pada cermin cembung, di sini juga ada 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Adik bisa lihat, yang sejar sumbu utama semuanya akan dipancarkan dari fokus. Jadi lihat sinar yang dipancarkan dari fokus karena sifat daripada cermin cembung yaitu dipergan atau memancarkan cahaya. Sifat sinar yang kedua yaitu sinar yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sifat sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar yang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali dari titik tersebut. Nah, dalam melukis bayangan cukup menggunakan 2 sifat sinar saja. Boleh sifat 1 dan 2, 1 dan 3 maupun 2 dan 3. Mari kita simak cara melukis bayangan pada cermin cembung. Selamat simak. Mari kita lanjutkan cara melukis bayangan pada cermin cembung. Jadi lihat kita menggunakan sifat sinar istimewa yang pertama dan kedua. Jadi sebuah benda berada di depan cermin cembung. Ingat, sinar dianggap datang dari puncak benda. Kita gunakan sifat sinar yang pertama dan kedua. Sinar sejar sumbu utama seolah-olah dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ternyata dari hasil sinar pantul tidak ada perpotongan. Jadi bayangan yang terbentuk merupakan perpanjangan sinar pantul, sehingga bayangannya adalah maya. Bisa lihat, yaitu dia diperkecil. Jadi sifat bayangannya adalah maya tegak diperkecil. Jadi begitu adik-adik menggunakan sifat yang pertama dan kedua. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Assalamualaikum.
Mari adik kita coba menggunakan sifat sinar yang pertama dan ketiga. Jadi sama bendanya juga berada di depan cermin cekung. Jadi sinar dianggap datang dari puncak benda. Jadi ingat sifat yang pertama, sinar sejar sumber utama dipantulkan dari seolah dari titik fokus. Kemudian sinar yang melalui pusat lengkungan M yaitu akan dipantulkan dari titik itu. Jadi dari sinar pantul tidak terbentuk bayangan. Jadi bayangan terbentuk karena perpanjangan sinar pantul. Jadi bayangan juga sama adalah maya. Jadi bisa dilihat dari gambar yang ada, sifat bayangannya adalah maya tegak diperkecil. Jadi sama dihasilkan dengan menggunakan sifat 1 dan 2. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan pelukisan bayangan dengan menggunakan sinar istimewa yang kedua dan sinar istimewa yang ketiga. Ingat bendanya sama seperti tadi. Sinar datang itu yang nomor 2. Sinar yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumber utama. Sinar yang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan lagi dari titik tersebut. Sama. Bayangan yang terbentuk merupakan perpanjangan daripada sinar pantul, sehingga bayangannya adalah maya. Jadi sama seperti tadi, sifat bayangannya adalah maya tegak diperkecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap benda berada di depan cermin cembung, sifat bayangannya adalah maya tegak diperkecil. Mengenai pembagian ruang untuk cermin cembung, lihat gambar yang kanan bawah. Ruang 1 berada di belakang cermin, ruang 2 juga di belakang cermin, ruang 3 juga di belakang cermin. Sedangkan ruang 4-nya berada di depan cermin. Ingat aturan sebelumnya seperti pada cermin cekung, ruang benda ditambah ruang bayangan selalu jumlahnya 5. Jadi nanti untuk mengecek apakah jawaban benar atau salah dengan lihat rumus, yaitu nomor ruang benda tambah ruang bayangan selalu jumlahnya 5. Mari kita lihat rumus pada cermin cembung. Selamat. Baik, kita lanjutkan rumus pada cermin cembung sama seperti pada cermin cekung. Misalkan jarak antara benda dan cermin kelas S, jarak bayangan dan cermin kelas aksen, jarak fokusnya F, jarak jangkauan R, maka hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan sama, yaitu seper F sama dengan seper S sama seper S aksen. Lihat rumus yang kanan atas. Perbesarannya M sama dengan S aksen per S atau aksen per H. Nah ingat, khusus untuk cermin cembung, jarak fokus dan jari-jari kelengkungannya bernilai negatif. Jadi begitu adik-adik, mari kita simak contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang cermin cembung. Mari kita simak bersama-sama. Mari adik-adik kita simak soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang soal-soal berhubungan dengan cermin cembung. Sebuah benda yang tingginya 20 cm diletakkan 10 cm di depan sebuah cermin cembung yang memiliki jarak fokus 15 cm. Hitunglah A letak bayangan, B perbesaran bayangan, C tinggi bayangan. Jadi data yang ada, A sama dengan 20 cm, F-nya min 15 cm, S-nya 10 cm. Ditanyakan S aksen berapa, M berapa, H aksen berapa. Ingat rumus yang tadi, seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen. Ingat untuk cermin cembung F-nya negatif. Jadi seper min 15 sama dengan seper 10 plus seper S aksen. Ingat kumpulkan angka sama angka. Jadi seper S aksen sama dengan min seper 15 min seper 10. Samakan penyebut. Min 2 per 30 min 3 per 30 hasilnya adalah min 5 per 30. Jadi S aksennya adalah 30, min 30 per 5, hasilnya adalah min 6 cm. Jadi, bayangannya adalah maya diperkecil. Lihat, M-nya adalah S aksen per S, 6 per 10, hasilnya 0,6. Jadi, dia diperkecil. C, aksen sama dengan M kali H, yaitu 20 kali 0,6, hasilnya 12 cm. Jadi begitu adik, tidak sulit. Yang penting di sini adalah kepintaran menyamakan penyebut. Mari kita simak contoh berikutnya. Selamat menyimak.
Mari kita lihat contoh soal yang lain. Sebuah benda diletakkan di depan sebuah cermin cembung yang menghasilkan bayangannya sepertiga kali tinggi bendanya. Jarak benda dan bayangan 12 cm. Tentukan jarak fokus cermin cembung tersebut. Ingat M-nya sepertiga kali. Jarak benda dan bayangan S aksen tambah S sama dengan 12 cm. Ingat perbesaran M sama dengan S aksen per S. Jadi sepertiga sama dengan S aksen per S. Jadi 3 S aksen sama dengan S. S aksen ditambah S tadi 12. Masukkan S aksen plus 3 S aksen sama dengan 12 cm. Jadi 4 S aksen sama dengan 12 cm. Jadi S aksennya 3 cm. Sehingga S-nya tadi adalah 3 S aksen. Sehingga S-nya jadi 3 kali 3 menjadi 9 cm. Nah, untuk mencari jarak fokus, kita masukkan seper S ditambah seper S aksen sama dengan seper F. Nah, karena bayangannya maya, maka S aksennya bernilai negatif. Masukkan angkanya, yang bawah kiri, seper 9 min seper 3 sama dengan seper F. Samakan menyebut, 1/9 min 3/9 sama dengan seper F. Jadi, min 2/9 sama dengan seper F. Jadi, F-nya sama dengan min 4,5 cm. Jadi, begitu adik-adik. Negatif menunjukkan bahwa cerminnya adalah cermin cembung. Mari kita simak penjelasan berikutnya selamat menyimak. Mari adik lanjutkan, yaitu cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Cermin cembung memiliki sifat selalu membentuk bayangan yang tegak, maya, dan diperkecil. Sehingga cermin ini mampu membentuk bayangan benda yang sangat luas. Dengan sifat ini, maka cermin cembung banyak digunakan pada kaca spion pada kendaraan, kaca pengintai pada supermarket, kaca spion pada tikungan jalan. Jadi begitulah dari yang bisa saya berikan tentang cermin cembung. Silahkan nanti mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang cermin cembung. Jangan lupa komen dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembiasan saya. Sampai jumpa.